jam 8 kurang 5 menit sudah melakukan start pendakian dan terpantau Puncak Mangu cukup ramai. Yuk. Tepat di jam 8 kurang 2 menit aku melakukan start pendakian ke puncak penggilingan di Gunung Catur. Udah nyaman banget, udah dengan tangga seperti ini. Kita akan selalu disuguhkan jalur yang berbatu seperti ini. Kalau kalian dihadapkan dengan jalur seperti ini, jalur tangga dan jalur tanah, kalian lebih pilih yang mana? Kalau aku, jalur tanah. Ada percabangan pertama yang aku temuin, jalur tangga dan jalur tanah. Sama aja sebenarnya, cuman yang ini lebih landai. Jadi kalau kalian bingung sama rute di gunung, biar nggak kesasar, kalian bisa pakai Avanza. Nah ini kebetulan aku pakai Avanza dan petanya udah aku download dari web Begging. Nah nanti kalau sudah di lokasi seperti ini, dia akan langsung mengikuti jalur seperti ini. Nah sekarang di sini posisi aku. Yang jalur kuning ini adalah jalur yang benar. Kalau kalian keluar dari jalur kuning, kalian bisa coba pelan-pelan untuk masuk ke jalur kuning ini supaya kalian tidak tersesat. Nah seperti ini. Di sini puncaknya. Jadi kurang lebih sedikit lagi aku akan sampai di Puncak Mangu dan tujuanku adalah Puncak Penggilingan. Lihatin ke sini langsung gitu loh. Sekarang aku udah jalan 37 menit. Menurut aplikasi kira-kira 20 menit lagi kita sampai. Yuk. Hati-hati ya. Halo. Ising. Mana botol? Botol mah. Hah? Jadi ya jalurnya ke sana. Jadi sejauh ini sudah hampir 40 menit dan treknya masih tangga seperti ini. Tepat di jam 9 aku ada di jalur yang pohonnya tumbang. Ada anak muda yang sedang main celok. Hai. Halo. Berdua aja? Teman-temannya mana? Enggak terikut. Baru mau naik atau udah turun? Udah turun. Hati-hati ya. Kasih. Aku sudah jalan 1 jam dan sepertinya sebentar lagi aku sampai di Puncak Mangu. Mungkin aku nggak berhenti lama, mungkin cuman sembahyang sebentar lalu lanjut ke Puncak Penggilingan. Doakan cuacanya tetap seperti ini, indah bersinar. Udah dari tadi naik apa turun? Oh, naik. Naik. Pelan-pelan ya.
Sepertinya kita sebentar lagi akan sampai di Beji Pura Puncak Mangu. Jadi sebelum puncak ada pura, di situ ada beji dan ada sumber airnya juga. Yuk. Sekarang jam setengah 10 kurang 10 menit. Mudah-mudahan jam 10 kurang dikit lah kita udah sampai di Puncak Mangu. Tepat di jam 9.25 aku sampai di Beji Pura Puncak Mangu yang merupakan sumber air di gunung ini. Yang tadinya aku bilang ada sumber air di gunung ini. Sepertinya ada upacara karena di sini ramai banget, banyak penduduk yang lagi melakukan upacara bersama teman. 10 orang. Wih, rame ya. Rame. Sekarang katanya lagi ada upacara melaspas. Katanya ada upacara mendem pedagingan, jadi aku nggak bisa masuk sampai ke dalam, jadi aku cuma ngaturin canang aja di luar. Sekarang tepat jam 9.30 kita mau langsung menuju Puncak Mangu. Dari Beji tadi jalurnya sudah menanjak terus dan ini tanjakan akan sampai di Puncak Mangu. Kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit dari Beji untuk sampai di Puncak Mangu. Kita semakin dekat. Ini. Jangan naik ke sana. Jadi aku selalu berpatokan dengan jam tanganku ini. Yang warna kuning itu kalau udah merah, angkanya udah 160, aku harus berhenti. Dan aku menunggu sampai warna kuning baru aku jalan lagi. Tapi berhentinya nggak yang lama, mungkin kurang lebih 10 detik, 15 detik, lanjut jalan lagi. Bukan yang diam sampai 15 menit, 10 menit, 1 jam itu enggak. Kalau berhentinya terlalu lama, justru akan bikin lebih capek lagi. Mendekati puncak, di sini jalurnya sudah tidak ada tangga. Mungkin dulunya ada, cuman sudah hancur ya. Jadi sekarang lebih dominan tanah dan akar-akar pohon. Jalurnya udah tanah, nanjak kurang lebih 45 derajat. Aku sudah di sini dan ini tanjakan terakhir sepertinya. Setelah itu akan belok kanan sampai deh puncak. Ini posisiku dan ini posisi puncak. Dikit lagi. Yeay, akhirnya sampai di Puncak Mangu. Aku tempuh dengan durasi 2 jam 8 menit. Dan jarak yang aku tempuh sudah 3 kilo 80 meter. Dan sekarang tepat di jam 10 lebih 8 menit. Sampai di Puncak Mangu. Yeay. Aku mau ngopi sebentar di sini. Mau sembayang, lalu lanjut ke Puncak Penggilingan. Yuk. Apa nama YouTube, Bu? Apa nama YouTube? Ayo naik. Wih, ratu. Boleh, Bu? Boleh. Puncak Mangu 18 Oktober 2025. Full. Sedikit tertutup. Dan ini jalur dari Bedugul. Kalau kalian naik via Bedugul, tembusnya kan di sini.
Sekarang aku mau sembahyang sebentar di Pelinggih Utama dan aku nanti akan menuju ke sana juga. Jadi sekarang aku mau lanjut ke puncak Penggilingan. Sekarang jam 10.43, jam 11 kurang 15 menit. Jadi posisinya, jalurnya ada di belakang pura. Jadi posisinya ada di belakang pura, di sebelah kanan Pelinggih gedong utama ini. Aku akan kasih tanda supaya kalau kalian mau ke sini, kalian ingat jalurnya. Jadi puncak Penggilingan ini merupakan puncak tertinggi dari Gunung Catur, bisa dibilang puncak sejatinya Gunung Catur. Ini pertama kalinya aku ke sini. Menurut informasi, durasi untuk ke puncak Penggilingan paling cepat 30 menit dan kalau santai 1 jam. Jalurnya rapat seperti ini. Dan rata-rata memang turunan, jalurnya tanah dan rapat seperti ini karena memang jarang banget pendaki itu sampai ke puncak Penggilingan. Rata-rata mereka ngambilnya cuma sampai di puncak Mangu aja. Tadi saat aku naik ke puncak Mangu, aku melewati 6 rombongan. Bukan aku hebat, justru mereka yang hebat, karena mereka tidak meninggalkan teman-temannya yang lambat. Keren banget mereka, anak-anak muda yang lagi suka-sukanya naik gunung. Mereka rame-rame, masing-masing bergrup. Satu grup itu isinya 5-6 orang dan mereka itu selalu saling nungguin. Sejauh ini medan jalurnya itu turunan. Dari sepanjang tadi baru masuk di belakang Pelinggih Puncak Mangu, turunan seperti ini. Tuh, itu turunan ya. Dan ini kalau hujan licin banget. Jalannya setapak, kecil, kira-kira 3 jengkal. Dan medannya tanah. Menurut aku, jalur menuju puncak Penggilingan ini sama banget di jalur Via Bedugul. Jalurnya masih alami, belum ada batu-batu. Mungkin karena memang jalur Via Plaga itu khusus untuk pemedek yang mau tampil ke Pura Puncak Mangu. Makanya jalur menuju Puncak Mangu Via Plaga ini ditata dengan baik. 9 menit sudah ada di pohon kembar ini. Ini dia pohon kembar. Kalau kalian lihat ini, artinya jalur yang kalian ambil benar. Kita akan lanjut ke sana. Kalau kalian ketemu pohon seperti ini yang melintang di jalur, usahakan jangan injak pohonnya karena licin. Ambil ancang-ancang untuk langkahin pohonnya. Seperti itu.
Oh, rapat. Jalurnya rapat. Mirip banget jalur Via Bedugu loh. Ada pohon besar banget di situ. Wow. Ini dia pohonnya. Wow. Besar banget pohonnya. Wow. Kalau boleh jujur, aku lebih suka trek menuju puncak Penggilingan ini daripada starting point Via Plaga menuju puncak Mangu. Enak gitu tanah, naik turun. Oh. Dan di sini pohon-pohonnya sudah diselimuti lumut. Sudah turun kabut. Karena memang puncak Mangu, Gunung Catur ini lebih sering puncaknya tertutup oleh kabut. Yeay, akhirnya sampai di puncak Penggilingan. Jarak yang aku tempuh 45 menit. Dan jaraknya dari puncak Mangu ke puncak Penggilingan itu 1 kilo 25 meter. Akhirnya sampai di puncak tertinggi Gunung Catur, puncak Penggilingan. Yeay. Yeay. 2135 mdpl. Jadi puncak Penggilingan ini hanya 39 meter lebih tinggi dari puncak Mangu. Seperti ini view-nya di sini dan dikelilingi oleh pohon lumut. Cantik banget. Sekarang jam 12:30 kurang 3 menit. Sudah makan, sudah ngopi di puncak Penggilingan. Sudah nerbangin drone juga. Sekarang aku mau balik turun. Mungkin di puncak Mangu sebentar aja karena bagus. Belum foto, jadi mau mampir sebentar aja. Lalu lanjut turun untuk pulang. Cukup licin, jadi kalau turun, kalau kamu ragu, usahakan pakai tali yang disediakan itu. Ya. Aku mau cerita sedikit sama kalian tentang pemula. Jadi pemula itu terbagi menjadi 3. Pertama, pemula yang tidak pernah naik gunung sama sekali. Yang kedua, pemula yang baru mendaki gunung tapi tidak pernah camp. Dan yang ketiga, pemula yang sudah pernah camp tapi belum pernah mengunjungi gunung 3000-an ke atas. Dan jujur,
Aku sendiri termasuk pemula. Jadi kalau kalian dikatain pemula, jangan tersinggung dulu, karena kata pemula itu artinya luas banget. Akhirnya sudah sampai lagi di Puncak Mangu. Kali ini dari Puncak Penggilingan menuju Puncak Mangu aku tempuh 40 menit. Lebih cepat 5 menit aja sih. Wow, sudah sepi. Yeay. Ada yang sembahyang. Di saat naik aku belum sempat masuk ke dalam, jadi sekarang aku mau masuk ke dalam. Mudah-mudahan sih nggak dikunci ya. Jadi di sini ada sumber mata air. Aku mau cuci muka sebentar. Ini dia sumber mata air yang ada di Gunung Catur, Puncak Mangu, yang mungkin biasanya digunakan oleh masyarakat untuk nunas tirta. Seger banget. Yuk sekarang karena aku udah nunas air sucinya, sudah nunas di sumber mata air, mari kita lanjutkan perjalanan untuk turun. Supaya nggak kesorean sampai rumah. Seger banget meskipun hujan dan dingin kayak gini. This is a love song. Despite what you think, no matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. Kalian kalau lagi di jalur saat turun dan hujan seperti ini, usahakan kalian jangan terlalu lama di jalur. Selalu perhatikan sekitar, jangan selalu nunduk ke bawah, selalu perhatikan sekitar pohon-pohon yang rapuh, karena pohon-pohon rapuh itu riskan sekali untuk roboh. Dan yang kedua, selalu matikan sinyal handphone kalian supaya kalian tetap aman dari incaran petir. Karena saat kalian menyalakan sinyal handphone kalian, takutnya ada petir yang tidak sengaja lewat dan petir tersebut membaca sinyal handphone kalian. Usahakan selalu tetap waspada, melihat sekitar. Kalau memang dirasa ada pohon yang rapuh, buru-buru jalan, jangan terlalu lama di bawah pohon yang rapuh. Akhirnya sudah sampai di starting point pendakian Gunung Catur di jam 3.40. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat sahabat Sri Kandi yang udah ngikutin vlog ini dari awal sampai akhir. Semoga vlog ini menjadi referensi buat kalian, tambahan informasi ataupun hanya sekedar hiburan semata. Sampai di sini dulu vlog pendakian aku menuju Puncak Penggilingan. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di vlog pendakian selanjutnya. Terima kasih. Never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up on you.